Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan judul Pekerjaan Kristus adalah pekerjaan kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 61 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Mari kita ikuti penjelasannya. Teladan Juru Selamat hendaknya mengilhami kita untuk mengarahkan upaya yang sungguh-sungguh dan rela berkorban demi kebaikan orang lain. Dia datang ke dunia ini sebagai pelayan yang tidak kenal lelah untuk melayani kebutuhan manusia. Kasih untuk mereka yang terhilang dinyatakan dalam semua yang dia katakan dan lakukan. Dia membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan agar dia dapat berdiri di antara manusia sebagai salah satu dari mereka yang ikut serta dalam kemiskinan dan kesedihan mereka. Betapa sibuknya kehidupan yang dia jalani. Hari demi hari, dia mungkin terlihat memasuki tempat tinggal yang sederhana dan penuh kesedihan. Mengucapkan harapan kepada mereka yang terbuang dan kedamaian bagi yang tertekan. Inilah pekerjaan yang dia minta agar dilakukan umatnya hari ini. Rendah hati, murah hati, lemah lembut, dan berbelas kasihan. Dia pergi melakukan kebaikan, mengangkat yang tertekan, dan menghibur yang berduka. Tidak ada yang datang kepadanya lalu kembali tanpa mendapat bantuan. Dia membawa harapan dan kegembiraan untuk semua orang. Kesempatan yang telah dia berikan kepada kita, janji yang telah dia buat, hak istimewa yang telah dia berikan, seharusnya menginspirasi kita dengan semangat dan pengabdian yang jauh lebih besar. Setiap penambahan anggota ke dalam gereja harus menjadi satu alat pilihan untuk melaksanakan rencana penebusan. Setiap kekuatan umat Tuhan harus dikhususkan untuk membawa banyak jiwa-jiwa kepadanya. Dalam pelayanan kita tidak boleh ada ketidakpedulian, tidak ada keegoisan. Setiap penyimpangan dari penyangkalan diri dan mengabaikan usaha yang sungguh-sungguh menandakan bahwa telah begitu banyak kekuatan yang diberikan kepada musuh. Disalin dari buku Testimonies jilid 7, halaman 221 dan 222. Dengan pasukan pekerja orang muda yang kita miliki, betapa cepat pekabaran tentang Juru Selamat yang disalibkan, bangkit, dan segera datang kembali dapat disampaikan ke seluruh dunia. Disalin dari buku Counsel to Teachers, halaman 555. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu memberikan satu berkat rohani, sukacita, kekuatan bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Teladan juru selamat hendaknya mengilhami kita untuk menggerakkan upaya yang sungguh-sungguh dan rela berkorban demi kebaikan orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan Wakil Gubernur, Bapak Bupati bersama Wakil Bupati, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Bapak Camat bersama stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, terlebih hikmat dan pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami teringat para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Hikmat pengetahuan sorga, sukacita Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, perizinan, para tukang, dan juga material yang mereka gunakan. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa, agar supaya tiba pada waktunya semua urusan dan bangunan dapat selesai tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga sukacita Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa dan juga mahasiswa dan dosen di setiap lembaga pendidikan. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga sukacita di dalam pelayanan, agar mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami ada di dalam penjara. Hiburkan mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan berikan sukacita selalu bagi mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang kokoh untuk terus mereka bersandar, berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.